Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Pindi Ermatiara, mahasiswa Universitas Sahid Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu hutang lancar atau yang biasa disebut hutang jangka pendek atau account payable. Jadi langsung aja kita jelasin ya guys, apa sih itu hutang lancar? Jadi hutang lancar adalah kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya yang dimiliki yang mengandung nilai ekonomi untuk membayar kewajiban yang muncul atas peristiwa masa lalu dalam jangka waktu yang pendek. Begitu guys pengertian hutang lancar menurut standar akuntansi keuangan. Ribet ya guys? Jadi tuh singkatnya gini. Hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam jangka waktu pendek. Sekali lagi 1 tahun ya guys, gak boleh lebih. Oh iya guys, jadi hutang lancar tuh ada beberapa jenis loh guys. Yang pertama ada hutang dagang atau usaha. Yang kedua ada hutang dividen. Yang ketiga ada wesel bayar. Yang keempat ada hutang pajak penjualan. Yang kelima ada hutang gaji atau upah. Yang keenam pendapatan diterima di muka. Dan yang terakhir ada hutang biaya. Oke, langsung aja kita jelasin ya guys jenis-jenis hutang lancar. Yang pertama itu ada hutang dagang atau usaha. Hutang dagang merupakan hutang yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan yang terjadi secara berulang seperti jual beli. Jadi ini dia guys, contoh soal hutang dagang atau usaha beserta dengan cara pencatatan jurnalnya. Dan selanjutnya ada hutang dividen guys. Hutang dividen merupakan dana yang harus diberikan perusahaan kepada pemegang saham karena adanya dividen atau pengumuman pembagian laba perusahaan. Pada tanggal pengumuman dividen, perusahaan memiliki kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan kepada pemegang saham guys. Dan ini adalah contoh soal hutang dividen beserta cara pencatatan jurnalnya guys. Jadi selanjutnya ada wesel bayar. Menurut KUHD, surat wesel adalah surat perintah membayar sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak yang lain pada tanggal tertentu di suatu tempat tertentu. Jika bunga dikenakan terhadap jumlah yang harus dibayar, suku bunga wesel juga dinyatakan di dalam surat wesel. Dan ini dia contoh soal wesel bayar beserta cara pencatatan jurnalnya. Dan selanjutnya ada hutang pajak penjualan. Hutang pajak penjualan merupakan hutang atas pajak yang dipungut dari pembeli ketika penjualan terjadi. Pajak penjualan yang dibebankan kepada pembeli sebesar persentase penjualan yang terjadi. Berikut ini contoh soal hutang pajak penjualan ya guys, beserta dengan cara pencatatan jurnalnya. Lalu yang selanjutnya ada hutang gaji upah. Hutang gaji upah adalah hutang yang masih harus dibayarkan untuk gaji atau upah pegawai. Biasanya terjadi pada pembayaran upah mingguan yang dibayarkan setiap hari Sabtu. Pada pembayaran terakhir hari Sabtu jatuh di tanggal bulan depan, gitu guys. Dan ini adalah contoh soal hutang gaji atau upah beserta cara mencari berapa upah yang belum dibayar serta cara pencatatan jurnalnya guys. Selanjutnya lagi ada pendapatan diterima di muka. Apa sih itu pendapatan diterima di muka guys? Jadi pendapatan diterima di muka adalah penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli dan harus diperlakukan sebagai hutang karena penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Dan ini dia contoh soal pendapatan diterima di muka beserta dengan cara pencatatan jurnalnya guys. Jadi yang terakhir itu ada hutang biaya guys. Hutang biaya adalah hutang yang timbul karena pembebanan biaya yang belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal disusunnya neraca. Misalnya hutang biaya iklan yang belum dibayar. Jadi gitu guys. Dan yang terakhir ada contoh soal hutang biaya beserta dengan cara pencatatan jurnalnya. Jadi yang berikut tadi adalah penjelasan mengenai jenis-jenis hutang lancar. Terima kasih ya guys sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya guys. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.